kami dari kelompok 4. Nama saya Adi Firmansyah. Nama saya Desi Nura Priani. Nama saya Dewi Tantri. Di sini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul akuntansi pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban tradisional. Akuntansi pertanggungjawaban tradisional merupakan tahap pertama dari evolusi akuntansi. Sistem ini telah dirancang sebaik mungkin dengan tujuan masing-masing unit bertanggung jawab atas proses pengumpulan, pembuatan, dan pelaporan biaya. Akuntansi pertanggungjawaban. Teori akuntansi pertanggungjawaban didasarkan pada bahwa manajer harus bertanggung jawab atas setiap kinerja masing-masing karyawannya. Menurut Mulyadi, untuk menggunakan akuntansi pertanggungjawaban ada 5 syarat, yaitu yang pertama struktur organisasi, yang kedua anggaran, yang ketiga penggolongan biaya, yang keempat sistem akuntansi biaya, dan yang kelima sistem pelaporan biaya. Struktur organisasi. Ada 2 jenis struktur organisasi. Yang pertama, organisasi fungsional. Organisasi fungsional dicirikan oleh jumlah karyawan yang besar, spesialisasi kerja yang tinggi, wilayah kerja yang luas, dan komando tidak lagi berada di satu tangan pimpinan. Kemudian ada organisasi divisional, yaitu setiap divisi terdiri dari fungsi penjualan sebagai pusat pendapatan, fungsi produksi dan pembelian sebagai pusat biaya, dan manajer perusahaan sebagai pusat investasi. Selanjutnya ada informasi akuntansi pertanggungjawaban. Jadi, akuntansi pertanggungjawaban itu sistem yang nyajiin data keuangan sesuai tanggung jawab tiap manajer. Isinya tentang biaya, pendapatan, dan aset yang mereka kelola. Tujuannya biar manajer bisa bikin keputusan yang tepat, ngeevaluasi kinerja, dan tetap termotivasi buat capai target perusahaan. Selanjutnya ada penetapan pertanggungjawaban. Artinya setiap orang atau unit organisasi dikasih tugas dan wewenang yang jelas. Dengan tanggung jawab yang jelas, kinerja jadi lebih baik karena semua orang tahu apa yang harus dikerjakan. Tetapi dalam praktiknya kadang masih susah ngebagi tanggung jawab karena saling bergantung. Makanya pembagian tugas harus disesuaikan dengan kemampuan dan sumber daya yang ada. Selanjutnya masuk ke bagian perencanaan, akumulasi data, dan pelaporan. Pertama, dibuat anggaran untuk tiap pusat tanggung jawab. Isinya target biaya dan pendapatan. Kedua, dilakukan pencatatan data supaya bisa membandingkan hasil nyata dan rencana. Dan yang terakhir, dibuat laporan kinerja supaya bisa menilai efektivitas kerja manajer dan pencapaian tujuan organisasi. Jadi intinya akuntansi pertanggungjawaban itu penting banget buat memastikan setiap bagian organisasi tahu tanggung jawabnya, bisa dievaluasi, dan tetap termotivasi untuk terus ningkatin kinerjanya. Berikutnya ada tanggung jawab terhadap biaya overhead. Biaya ini ditentukan berdasarkan bagaimana biaya tersebut dibebankan di perusahaan. Setiap departemen punya tanggung jawab atas biaya yang digunakan. Dan biasanya tarifnya itu dihitung dari total biaya dibagi jumlah jam jasa. Kemudian ada laporan pertanggungjawaban. Laporan ini dibuat secara rutin, baik harian, mingguan, atau bulanan, untuk memantau kinerja manajer. Tujuannya buat memotivasi karyawan, melihat efisiensi dan inefisiensi, serta bantu manajer biar bisa ngatur biaya dengan lebih efektif. Selanjutnya kita bahas analisis penyimpangan dan anggaran. Pengendalian biaya dilakukan dengan membandingkan biaya sebenarnya sama anggaran. Kalau aktivitas bisa diperkirakan, pakai anggaran statis. Tapi kalau volume produksi berubah-ubah, lebih cocok pakai anggaran fleksibel, biar hasilnya lebih akurat dan efisien. Dan akhirnya, kesimpulannya, akuntansi pertanggungjawaban itu sistem yang membagi organisasi ke dalam pusat-pusat tanggung jawab. Tujuannya untuk mengendalikan biaya, mengevaluasi kinerja, dan memotivasi manajer. Sistem ini butuh struktur organisasi yang jelas, pemisahan biaya yang bisa dan tidak bisa dikendalikan, serta laporan yang dipakai sebagai alat pengendalian dan perbaikan kinerja organisasi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Unpam kamu bisa kuliah dengan harga yang terjangkau, tapi kualitasnya tetap oke. Dosen-dosennya yang kompeten, fasilitas yang lengkap, dan suasana belajar yang nyaman. Yang paling keren, Unpam punya banyak jurusan unggulan mulai dari akuntansi, manajemen, hukum, teknik, dan sastra. Jadi, kamu bisa pilih jurusan sesuai passion dan cita-cita kamu. Selain itu, jadwalnya fleksibel banget. Ada kelas pagi, malam, dan kelas karyawan untuk kalian yang mau kuliah sambil bekerja. Dan jangan lupa, banyak kegiatan mahasiswa seru di Unpam, mulai dari kegiatan organisasi, seminar, lomba, hingga pengabdian kepada masyarakat. Pokoknya, kuliah di Universitas Pamulang itu bukan cuma soal ijazah, tapi juga pengembangan diri dan masa depan yang lebih cerah. Ayo,